Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sampai pada materi face rig ya. Face rig ini tujuan untuk memberikan gerakan pada wajah, seperti ekspresi dan juga vokal. Ini saya sudah coba membuat satu gerakan yang di situ gerakan mata sebelah kiri, kemudian saya linkkan dengan slider ya atau interface. Di situ sudah berhasil untuk menggerakkan mata ya, mengkontrol mata sebelah kiri. Kemudian nanti akan kita coba untuk beberapa gerakan, misalnya gerakan senyum, kemudian kedipan mata, sama nanti gerakan apa lagi ya, nanti kita buat. Kemudian untuk metode yang digunakan ya, itu metode ada yang rig saja, kemudian ada yang blend shape saja, kemudian ada berbagai macam, ada campuran ya. Kalau ini yang saya gunakan, saya pilihkan yang paling mudah ya, yaitu campuran adalah blend shape dan face rig. Ini kita buat dokumen baru. Kemudian setelah kita klik dokumen baru, maka kita import ya. Kita tampilkan dulu gridnya untuk mempermudah. Ini kita import. Ini ada contoh modul dari saya yang saya download dari TurboSquid. Nanti juga untuk filenya akan saya share di link YouTube-nya. Kemudian ini kita simpan dulu ya. Ini kita simpan. Kemudian saya import. Kebetulan ini adalah formatnya OBJ. Jadi kemarin ada yang bertanya OBJ atau OBJ itu bisa apa enggak? Ternyata bisa. Artinya bisa untuk berkolaborasi dengan Blender maupun dengan 3D Max untuk pembuatan karakternya. Ini sudah, nah ini OBJ yang kita pilih, file format OBJ. Kemudian setelah itu ya, setelah OBJ ini kita lihat tampak samping, kita lihat tampak samping atau side view. Kemudian ini nanti kita, ini terdiri dari mata, kemudian gigi, lidah ya. Ini semuanya kita masukkan ke meshnya kepala ya, supaya nanti kita rig itu lebih mudah. Ada juga beberapa metode atau cara rig itu terpisah ya, antara gigi sendiri, kemudian untuk lidah sendiri, mata sendiri itu. Tapi ini saya mencoba mencari yang termudah ya, mencari yang termudah karena ini adalah pembelajaran awal ya, supaya tidak terlalu rumit banget, tidak jelek gitu ya. Oke, ini untuk basicnya. Kemudian ini lanjut kita beri join tool. Kita nanti memberikan join tool dengan cara seperti biasa, kita klik rig dulu ya, rigging ya. Kemudian join, kemudian klik join ya. Kemudian untuk biar kelihatan saya pilih yang vertex atau yang wireframe view biar kelihatan transparan. Untuk pembuatan join awal, kita ini nanti membuat join pertama itu di bawah kuping, kemudian lurus ke atas ya. Kemudian diarahkan ke janggut. Ini kita buat titik satu, klik dulu. Kemudian titik keduanya berada di bawah kuping. Ini adalah universal ya. Universal artinya rata-rata di Maya atau di beberapa rigging itu memang di bawah kuping. Nanti untuk model hewan dan sebagainya bisa menyesuaikan. Ini kemudian saya tarik garis. Nah ini kita unduk, saya klik yang lain dulu, kemudian baru klik join lagi ya. Kemudian ini, kemudian saya linkkan dari titik awal dan titik tujuan joinnya, kemudian saya klik, baru kemudian saya nanti konekkan ya, skeleton, kemudian connect join. Ini sudah terkonek.
Ini cuma ada masalah di arah join tool, yaitu yang ujung itu bukan di mulut tapi di janggut ya, karena nanti akan tugasnya hanya menarik untuk join tool atau untuk posisi mesh janggut ya. Nah, ini kalau memang tampak sampingnya sudah beres, kemudian nanti ada tampak atas ya, mungkin dicek dulu tampak atas, tampak depan apakah sudah sesuai atau belum ya. Kemudian langkah berikutnya ya, ini langkah berikutnya saya memberikan tips agar joinnya lebih atau skinningnya lebih mudah. Kita manfaatkan tool di sini ya, namanya tool sculpting ya. Tool sculpting itu tool untuk ya kayak di ZBrush. Ini kita menggunakan grab tool, ini namanya grab tool. Nah, grab tool digunakan untuk ini grab tool, kemungkinan strength-nya terlalu tinggi, maka ini kita tampilkan pengaturannya. Di pojok kanan atas ada namanya tool setting ya, setting tool atau tool setting. Kemudian di sini ada untuk pengukuran brushnya ya. Kemudian ada pengukuran juga untuk strength skinningnya ya. Strength skinningnya, kemudian nanti ada ya, ini untuk backgroundnya LTB itu untuk backgroundnya ya, mengganti background hitam, abu-abu dan lain sebagainya. Kemudian ini kalau ingin mengganti radiusnya bisa klik B ya, cara lain ya selain dengan cara tool setting, dengan cara klik B, kemudian B-nya ditahan, kemudian mouse digeser kanan geser kiri ya, ditahan ke kanan, drag ke kiri. Kalau kanan berarti memperbesar, kalau kiri berarti memperkecil ya. Atau bisa diatur dengan tool setting gitu ya. Kemudian ini ada strength itu kekuatan, semakin dia kuat semakin di sini nanti kekuatan untuk menarik lebih sangat peka. Jadi disesuaikan aja untuk strength dan brushnya. Karena untuk ngedit bagian kecil maka kita menyesuaikan untuk ukuran brushnya. Kemudian ini kita mulai edit ya. Kemudian ini ada simetri ya, simetrinya itu ada macam-macam simetri, objek X, Y, X, Y, Z, kemudian word X, Y, Z, dan topologi. Yang kita pilih adalah objek X karena ini yang kita edit kebetulan adalah objek wajah manusia. Ini kita nanti tujuannya untuk membuka bibir ya, bibirnya kita buka sedikit karena kalau nggak dibuka nanti akan menyulitkan pada saat skinning ya. Skinning itu kalau dia nempel, objeknya nempel kemudian kita buka, nanti akan memakan waktu yang lama dan ketelitian yang tinggi, sehingga ini saya rasa lebih mudah untuk dibuka dulu dengan menggunakan sculpting. Ini kita sesuaikan ya, kita buka. Ini karena kita menggunakan simetri ya, lebih enak sekali ya. Karena kita menggunakan simetri mudah sekali, jadi kita hanya mengeditnya separuh aja. Kita yang kiri juga nggak perlu diedit, cuma yang kanan aja. Setelah semua dirasa cukup ya, muka itu nanti memudahkan pada saat skinning. Oke. Ini kayaknya sudah cukup. Kemudian baru kita konekkan atau kita bin ya. Kita bin itu kita konekkan antara tulang dengan meshnya ya, modelnya. Kita klik skin, kemudian kita pilih bin skin. Ini nanti bin skinnya kita milihnya adalah yang wake. Oke. Kita milihnya yang wake blended ya, tadi. Kemudian ini kita coba mengedit yang bagian bawah. Nah, kita milih bagian bawah. Kemudian kita lihat ini, kalau kita lihat
skinningnya itu atau putih-putihnya itu menyebar, ya menyebar antara bagian bawah sampai atas. Nah, akibatnya kalau ditarik nanti dia molor dari mata sampai janggutnya molor. Nah, ini kita bisa menggunakan tool setting, ya pengaturannya kita buat replace, ya replace, kemudian value-nya kita buat 0, sehingga apabila kita usapkan pada bagian yang putih-putihnya itu dia akan jadi hitam, karena hitam itu tandanya nggak dapat skin, artinya nggak dapat lemnya, itu nggak ketarik lah itu. Ini saya besarkan untuk brushnya biar cepat. Ini saya hilangkan yang atas karena memang tugasnya untuk fluence itu atau join itu hanya menarik bagian janggut, maka yang bagian atas, kemudian pipi, kemudian kepala, dan juga bagian kuping belakang itu saya hilangkan, ya, supaya nanti tidak ketarik, ya. Ini bagian belakang leher, ya. Ini sudah bersih, saya dipastikan bersih, karena kalau nggak bersih nanti ketika ditarik akan ketarik juga itu bagian untuk yang janggutnya. Apabila yang lain janggutnya ditarik, maka yang lain juga ikut. Oke, ini yang bagian lehernya juga kita bersihkan, ya. Nah, ini kita tambahkan karena untuk leher juga ada yang kehapus, bisa kita tambahkan atau kita replace, tapi dengan quantity atau value-nya kita tambahkan. Oke, ini untuk bagian janggutnya ada yang hilang, kita tambah lagi, klik, ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita perkecil untuk bibir atas, ya kita value-nya kita nolkan supaya nanti juga enggak ketat. Lah, tantangannya untuk main kita skinning bibir itu kita harus teliti bibir atasnya. Ini bayangkan apabila kalau bibirnya tadi masih nempel, ini pastinya sangat menyulitkan. Oke, ya. Nah, makanya saya gunakan metode sculpting dulu, ya saya buka dulu bibirnya, kemudian nanti kita skinningnya kita lebih mudah. Untuk ini giginya bagian atas saya bersihkan juga, ya, gigi bagian atas. Nah, ini kemudian kita haluskan. Kita juga bisa menggunakan semut, ya, semut untuk nanti finishing supaya perbedaan antara hitam dan putihnya itu bisa smooth, ya, bisa smooth. Oke. Ini kita tarik. Pada saat kita tarik ini perlu kita tes. Kalau untuk menghasilkan hasil yang bagus harus kita tes. Ini kita tarik bibir atasnya ini agak kelihatan, ini apalagi ini sampai matanya berarti, ya, kita setting 0 value-nya, kemudian kita replace, kemudian kita tinggikan untuk brushnya, kita usapkan, pastikan tidak ada lagi, ya. Ini tadi sudah coba kita tarik ke bawah. Kemudian untuk giginya kita kecilkan dengan B, kemudian drag ke kiri, kemudian ini kita rapikan, ya, masih menggunakan replace, kemudian dengan value 0, ya, dengan value 0 kita usapkan, ya, kita usapkan sesuai dengan yang di sini, ya, sesuai dengan yang di sini, sesuai dengan bentuknya. Oke. Apabila kita lihat giginya itu bentuknya sudah rapi, ya, artinya sudah hampir selesai untuk skinningnya. Kemudian langkah berikutnya, ya, kita merapikan lagi untuk bagian bibir atas. Kita pastikan lengkungannya juga sesuai dengan bentuk atau shape dari model tersebut. Kemudian kita main semut, ya, semut itu terutama yang bagian janggutnya jangan sampai terlalu ketarik, ya, jangan sampai terlalu ketarik, nanti jadi deformasi atau jadi jadi stretch itu, ya. Oke. Kemudian untuk ini, ya, untuk bibir bawah juga kita rapikan, kita semutkan, ya. Kita lihat ini semutnya, ini sudah bagus, ya, semutnya. Kemudian ini pastikan yang bagian atas ini juga, nah, ini ketarik, ya. Nah, pastikan, memang harus skinning itu harus butuh ketelitian, ya. Oke, kemudian kita semutkan lagi, terutama bibir yang bagian ujung-ujung, bibir yang, nah,
perbedaan antara bibir atas dan bawah itu harus kita buat smooth supaya tidak aneh ya nanti ketika kita tarik ya. Ini kita smoothkan. Ini untuk gigi bawah, ini saya bibirnya masih saya rapikan lagi ya. Kita smoothkan ya, dengan smooth itu sangat membantu ya. Mungkin awalnya bibirnya agak ketarik sedikit atau agak masuk ke dikit, agak bentuknya rada aneh, enggak halus, kita bisa smoothkan. Ini saya ini salah juga. Smoothkan aja, main smooth ya. Kemudian langkah berikutnya saya menggunakan replace ya, masih replace, kemudian saya smoothkan lagi. Ini memang harus benar-benar teliti. Yang proses yang agak memakan waktu memang proses skinningnya ya. Proses skinningnya ini agak memakan waktu. Oke, berikutnya kita tarik ya, ini kita tarik, kita melihat hasilnya sudah lumayan ya, sudah lumayan. Kemudian ini kita smoothkan lagi, kita buat smooth lagi, supaya biar tidak aneh ya. Oke, ini selanjutnya ya, ini sudah kita cek, kita tarik, ini ternyata giginya masih belum rapi, ini kita rapikan ya, dengan cara klik, masih semut ya. Ini tadi untuk bibir sebelah kiri tadi kelihatan ada hitam-hitamnya, ini kita semut. Kalau hitam itu berarti ada vertex yang masuk ke dalam biasanya. Nah, ini kita rapikan supaya lengkungnya juga pas, kemudian kelihatan kalau dia itu relax atau shape-nya melengkung gitu ya. Smoothing ini akan memakan waktu ya. Jadi apabila ada orang yang menggunakan metode Rick Suman, memang harus butuh ketelitian. Ini giginya sudah kita rapikan, kemudian kita cek ya, untuk ditariknya ya. Nah, ini kalau ini kita lihat pada bagian janggut bawahnya ini kayaknya ada kurang rapi sedikit. Nanti kita rapikan menggunakan smooth juga, atau mungkin bisa ditambahkan ditambahkan putih sedikit, kemudian nanti kita smooth. Ini sudah kita coba ya. Kalau mencoba itu dilihat dari sisi bawahnya, kanan itu putar-putar itu supaya mungkin juga ada yang bagian ketarik ya. Nah, ini kita coba ke kanan dan kiri, geserkan sih. Ini untuk matanya masih goyang, berarti artinya masih ada titik putih di situ. Ini kita nolkan dulu matanya. Oke. Nah, ini saya rapikan untuk menggunakan replace value 0. Nanti kita buat smooth lagi. Bisa juga untuk janggutnya tidak terlalu banyak ya. Jadi nanti ketika ditarik juga debunya tetap oval itu ya. Nanti tergantung kreativitas kita dalam proses rig ya, untuk menghasilkan hasil yang benar-benar natural, benar-benar alami, benar-benar realis gitu ya untuk hasilnya. Nah, ini masih perlu disemut lagi untuk yang sebelah kiri. Ini harus semut ya. Kalau nggak semut nanti ketika didekatkan sini dia akan nekuk ya, shape-nya akan nekuk mesnya.
Nah, ini kita semutkan lagi sampai ke atas supaya nanti tidak begitu kelihatan untuk perpindahan antara kulit yang ditarik janggut dan juga yang tidak ditarik janggut, biar benar-benar smooth. Oke, ini saya rasa cukup ya. Ini kita lihat hasilnya ya. Ini sudah, saya rasa sudah cukup ya. Kalau ingin sempurna lagi bisa dimainkan semutnya, bisa dimainkan untuk skinningnya. Oke, demikian untuk kali ini ya, materi ini. Terima kasih ya. Ini kita coba ya. Kita coba sudah sesuai ya. Sesuai. Demikian untuk materi rig ini. Nanti kita akan lanjutkan ke materi blend shape ya, blend shape yang akan kita petakan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.